pencari pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, Pesugihan kalau itu apa? pesugihan MOU. MOU. Sosoknya nggak kelihatan. Terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Kayak tertarik dan banyak tanya gitu. Oh, makanya beli buah sampai 9 juta. Waduh. Buah itu lengkap untuk sajen. Apa dibagiin juga? Nah, kepada dedemit. Nah, dedemit ini maksudnya demen-demen minta. Nah, Mungkin kalau dibilang seniornya ya senior Win. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru soal Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan hanya soal hubungan mereka yang masih memanas, tetapi juga muncul berbagai spekulasi netizen, mulai dari isu mistis, makanan pemberian Sarwendah yang ramah diperbincangkan, hingga langkah Sarwendah mendatangi Komnas Perempuan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Benarkah semua ini hanya kebetulan, atau justru ada fakta-fakta baru yang mulai terungkap satu persatu? Kita akan bahas semuanya secara lengkap, termasuk berbagai pendapat yang sedang ramai di media sosial. Yuk kita tonton videonya. Nah ini. Berarti kalau aku kenal yang pasti bukan aku. senior sama Sarwendah. Berarti kan dia sama mungkin karirnya, atau umurnya, atau orangnya. Ternyata tatapan Nindarko waktu bilang, kamu kenal siapa orangnya? Coba ngaca dulu. Ngapain dia bilang, kalau aku kenal berarti bukan aku? Kan mind blowing banget ya. Ya juga sih. Maksudnya siapa yang nuduh gitu kan, nggak ada yang nuduh dia ya gitu. Ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Ruben Onsu apa gitu? Sarwendah. Ini tempatnya jauh zaman hidupnya. Bakar Kemenyan untuk menyampaikan hajat-hajat kami. Pak Kuncen udah kenal banget sama Sarwendah, makanya apalah. Ini guys, dia Sarwendah temui Komnas Perempuan sendiri ya. Ini Pak CEO mana nih, nggak dianterin sama Pak CEO apa gimana nih? Kayak ada strategi di sini guys. Kalau kalian lihat ya, ini Sarwendah tuh waktu ketemu Onyo nggak nyampe sedetik ya, mungkin 0,5 detik ngelihat Onyo langsung nunduk aja gitu. Bahkan Ruben nggak tahu Sarwendah itu hari itu datang sama anak-anaknya, dia dikasih tahu sama wartawan guys. Mau naruh lagi, kemarin udah baikan bawa anak-anak ke tempat Ruben, sekarang malah ke Komnas Kekerasan Perempuan. Apa mau laporin Ruben? Aduh gimana sih nih? Apa bener seperti itu? Jadi kita masih update kasus kelanjutan dari Sarwendah dan Ruben Onsu ya. Waduh, di sini ada beberapa informasi terbaru guys. Yang pertama, tentang masalah tumbal-tumbalan atau pesugihan dan Gunung Kawi. Ternyata dicari jejak digital sama netizen, wah ada beberapa podcast yang mencurigai bahwa Sarwendah ini kok kayaknya ada tahu-tahu tentang tumbal-tumbalan dan pesugihan ya. Kayaknya ada tahu nih. Dan juga ada Kuncen yang menyebut nama Sarwendah lagi guys. Waduh. Hafal banget Kuncen nama Sarwendah. Nah, terus ada juga Sarwendah ke Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini ngapain? Bukannya kemarin udah baikan sama Ruben. Ini nyari perkara lagi apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan kita guys. Oke, lanjut ada Onyo juga. Ya, Onyo tanggapannya kemarin ketemu Sarwendah, dia cuma ngelirik dan ini angguk-angguk kepala doang Sarwendah. Waduh, apakah sudah tidak menganggap Onyo anak lagi nih? Ini pertanyaan kita semua guys. Jadi kita update dulu tentang kasus kali ini ya, di mana masalah mistis-mistisan dulu. Ini ada podcast Jejak Digital. Kalau kalian lihat, apakah ada merasa kejanggalan dari podcast ini? Nah, kita lihat bareng-bareng dulu guys. Ini sekarang ya. Iya. Jadi mana bisa lebih canggih nggak? Semua faktor kecelakaan itu disebabkan oleh human error ataupun kondisi jalan atau apa. Ini dulu saya ini jadi pencari pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, Pesugihan itu apa? pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, Oke. bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, ada MOU. MOU. Tertarik banget kayaknya. Ada paket, ada MOU apa tuh? Bingung. Terus tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu. Dan kalau yang saya kunjungin ini itu bank gaib. Jadi kita bisa Bang gaib. pinjam uangnya real uang asli, tapi dengan media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya, ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Di situ sama ubur rampe. Berampe apa? Ubur rampe itu sesaji Mbak. Oh oke. Sesaji yang nanti diminta. Jadi kayak ada hiu, ada dupa, ada buah, sayur, bunga. Pokoknya terserah dia yang minta lah ya gitu.
Dan di situ nanti kalau kita nggak bisa bawa, ada jasanya. Jadi ada yang ngurusin untuk buatkan itu. Tinggal kita bayar berapa tahu beres gitu. Terus ada. Jadi ada supermarketnya buat hantu ya? Ada mas. Gitu. Terus Yang penting ini ada duit, Bu. Berarti sekarang ini di era yang sekarang ini orang pun masih ada pesugihan? masih banyak mas. Masih? Banyak. Macam-macam pesugihan tuh macam-macam. Karena mereka ingin jalan pintas untuk bisa mendapatkan uang gitu? Iya. Jadi kalau kita lihat tuh kan ada satu tempat di Jawa Timur yang terkenal banget, Gunung K gitu terkenal. Iya. Nah kalau Oh, Gunung K. Nah, yang diduga adalah Gunung Kawi itu, guys. Tapi kalau di sini netizen salfoknya, netizen ya, sama Sarwendahnya. Karena dia kayak tertarik dan banyak tanya gitu. Ya kan? Kalau kita tertarik kan kita banyak nanya ya gitu. Kayak kita ke sales-sales mobil gitu. Ini mobilnya bagus nggak, Go? Bensinnya gimana gitu. Ini pakai inden apa gimana nih gitu. Kredit berapa gitu. Kan tertarik kita ya kalau banyak tanya ya kita. Soalnya kalau komen-komennya di sini, let's go lihat. Dia kayak kagetnya dibuat-buat gitu, tahu nggak sih? Nah, ini ada netizen yang ngomong seperti itu, guys. Ada yang pura-pura nggak ngerti tapi ternyata suhu. Loh. Ada yang bilang juga, oh makanya beli buah sampai 9 juta. Waduh, buah itu lengkap untuk sajen. Ternyata Demit juga suka buah ya. Wah, ada yang bilang masuk akal. Nah, ini netizen membuat teori konspirasi ya. Ini teori konspirasi ya yang belum tentu benar. Bahwa apakah ini ada hubungannya dengan buah di rumah Sarwendah yang tiap bulan tuh ngabisin 7 sampai 9 juta. Karena kan buah mahal banget dan banyak banget. Tiap hari makan buah gitu. Siapa nih yang makan buahnya nih? Doi, buah lil. Apa dibagiin juga? Nah, kepada Dedemit. Nah, Dedemit ini maksudnya demen-demen minta. Nah, kan ada mungkin di rumahnya Sarwendah ada yang suka Dedemit gitu, ada yang suka demen-demen minta, demen-demen bagi apel ya, bagi pisang ya gitu. Boleh nggak gitu. Nah, teman-teman, karyawan, tamu bisa jadi karena waduh, menurut kalian teori konspirasi dari netizen ini menyambung-nyambungkan ini gimana menurut kalian, guys? Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua. Atau kalau tidak, ini seseorang yang dicitrakan rumah tangganya itu baik-baik saja, terus ternyata ya ada sesuatu yang membuat mereka ini berpisah. Seorang artis besar, mungkin kalau dibilang seniornya ya senior Wenda ini, dan senior Wendah akan dibicarakan katanya, oleh guys. banyak orang. Wanita. Kok tahu dia Inisial wanita? nggak ada. Aku nggak pernah ngasih ini sih. Nggak tahu kan coba. Kamu kenal? Aku kenal. Berarti kalau aku kenal yang pasti bukan aku. Seperti itu. Aduh. Tapi kalau kulihat sih apa ya? Ini satu hal yang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi baru orang mungkin tahunya sekarang. Jadi artinya ada berusaha memang untuk menutupi semua hal yang terjadi, tapi finally ternyata ini orang akhirnya iya terlihat. Itu sangat disayangkan. Waduh, itu dia, guys. Di sini teori konspirasinya netizen ya, dia mencurigai bahwa waktu Denny Darko bilang sesenior sama Sarwendah, berarti kan dia sama mungkin karirnya atau umurnya atau orangnya. Orangnya sama-sama senior maksudnya gitu. Ada yang bilang juga, padahal Denny Darko udah feeling itu pas nanya, kamu kenal? Yes. Tatapannya, coba perhatiin gitu katanya, guys. Katanya tatapan Denny Darko waktu bilang, kamu kenal siapa orangnya? Coba ngaca dulu. Ngaca dulu, siapa tahu kamu inget-inget ternyata temenmu gitu. Maksudnya mungkin ya. Loh. Ada yang penasaran juga nih, ngapain dia bilang kalau aku kenal berarti bukan aku? Kan mind blowing banget ya. Ya juga sih. Maksudnya siapa yang nuduh gitu kan, nggak ada yang nuduh dia ya gitu. Maksudnya kan, oh aku kenal nih, berarti bukan aku ya gitu. Itu kan kayak, ini siapa yang nuduh Sarwendah? Kita kan nggak ada yang nuduh ya gitu. Apa dia berasa dituduh? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Nah, karena nggak cuman itu, ada lagi nih guys, nih yang bilang ya, buset, terang-terangan sebut nama Sarwendah, ini ada kuncen. Ini nggak tahu ya, kuncen yang sama dengan pesulap merah apa bukan ya? Kalau kita lihat di pesulap merah, oh ternyata ini guys, baru lihat kuncennya sama kayaknya nih guys. Kita lihat bareng-bareng ya. Wih, terang-terangan sebut nama Sarwendah. Ini ada tempat semedinya beliau. Oh, boleh lihat, Pak? Boleh, Itu ngomong. ada tempat semedi juga, berarti kayak orang-orang besar ataupun artis pernah kesini juga, Pak? Banyak Pak, artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Ruben Onsu apa gitu? Sarwendah. Oh, apa istrinya gitu. Ruben. Termasuk tokoh-tokoh yang mesti ya
seorang penyanyi terkenal itu sering datang sini. Penyanyi siapa tuh di sini, Pak? Ya termasuk mulai zamannya Edisut, Pak. Oh, udah banyak berarti ya. Banyak, udah lama itu Edisut apa ini. Banyak datang sini. Kalau politikus ada juga, Pak? Banyak, termasuk dari partai-partai itu. Apalagi kalau mau pilkada. Pas mau pilkada banyak Oh, banyak sekali ya. Tentang apa ya, Pak? Udah apa ini tempatnya jauh zaman hidupnya dulu. Oke. Oh, ini ruangannya guys. Ini Ya, ya, biasanya di sini duduk ya, Pak ya? Ya, sini saya duduk di sini. Jadi ini untuk membakar kemenyan, untuk menyampaikan hajat-hajat tamu seperti tadi. Oh, tamu mau supaya usahanya semedia. lancar, supaya perusahaannya maju, sukses dan berhasil. Jadi disebutkan namanya dan alamatnya serta nama usahanya. Oh, seperti itu. Gitu, Berarti ya. di sini tempat meditasi ya, Pak? Oh, itu dia guys. Soalnya banyak yang curiga ya dari teori konspirasi ini, ya teori konspirasi ya gitu. Ada yang bilang juga Pak Kuncen udah kenal banget sama Sarwenda, makanya apa lah. Ya ini juga keanehan let's go ya. Maksudnya dari sekian banyak artis, kenapa selalu disebut nama Sarwenda dan Ruben Onsu ini? Kenapa di otaknya itu nyantol ya gitu Sarwenda ini? Apakah karena Sarwendanya cantik? Nah itu pertanyaan kita. Atau karena Sarwendanya rajin ke sana sering gitu? Ini juga pertanyaan kita ya. Kok hafal banget gitu? Padahal kan ada banyak ya orang dan artis yang ke sana gitu loh. Tadi ada yang bilang juga, ya Kak kalau nggak akrab kayaknya sekelas Kuncen itu nggak mungkin sering buka HP apalagi kenal SW gitu, yang bukan siapa-siapa. Positive thinking, mungkin di situ ada daftar buku tamu, Kak. Jadi pasti tahu, nggak cuma buku tamu. Kalau ada ritual juga Kuncennya nggak ganti, makanya hafal. Nah itu pertanyaan kita ya. Maksudnya, udah berapa kali nih Sarwenda kesini? Kalau cuma sekali kok hafal banget ya. Soalnya kalau Sarwenda kan karyanya apa ya? Kalau yang Let's Go tahu, dia live jualan sama nyuci pakai tangan pakai daster ya gitu. Maksudnya itu kan hal yang nggak terlalu ikonik ya, kecuali kalau misalnya nih yang bukan kejadian sebenarnya, misalnya kayak Krisdayanti gitu, itu kan diva, atau misalnya Raffi Ahmad, siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad nih misalnya, atau misalnya Kang Sule pelawak, itu kan maksudnya kita udah tahu ya, mereka itu sangat ikonik gitu. Tapi kalau Sarwenda itu apa dia, penyanyi tapi dipecat dulu di Ceribel. Kalau dibilang pemain sinetron agak kurang terkenal di sinetron lain, kayak Nikita Willy itu kan ratu sinetron gitu. Kalau dibilang model juga enggak, ya paling terkenal sih istrinya Ruben Onsu. Itu guys, nah itu pertanyaan kita ya, kok bisa yang di otaknya Kuncen ini si Sarwenda gitu. Ini menjadi teori konspirasi bagi para netizen gitu guys. Nah ini masalah mistis-mistisan dan gunung kawian. Soalnya kemarin juga kan Ruben udah mau umroh kan, katanya Sarwenda ini baru pulang dari Singapura guys. Oh bener, makanya dikasih si snack Irvin ini gitu. Snack Irvin kalau nggak salah namanya ya, yang kulit ikan rasa telur asin. Di sini juga banyak yang wanti-wanti sih, banyak yang bilang ke Ruben jangan dimakan gitu. Karena kan kalau kita tahayulnya sih, kalau lagi orang berseteru kan dikasih sesuatu, kopi, makanan, biasanya takutnya ada apa-apa. Ada apa-apa tuh maksudnya takutnya udah kadaluarsa belum gitu. Dicek gitu. Kalau belum ya boleh dimakan. Lagi mau ke umroh kan takutnya ini kan snack kulit ikan tuh kan bikin seret, takutnya jadi batu-batu gitu ya kan gitu. Nanti mungkin dimakan pulangnya aja deh gitu, atau bisa dikasih ke temen yang lagi sehat banget gitu. Nah banyak orang yang teori konspirasinya kasih nasihat ke Ruben, jangan dimakan dulu gitu. Tapi anehnya setelah kemarin baik-baikin Ruben, bawa anak ke bandara kan gitu, ketemu Ruben yang sebentar banget, yang nggak nyampe semenit 2 menit. Sekarang ini malah Sarwenda ini ketemu Komnas Perempuan guys. Nah ini buat apa ya? Kirain udah baikan dia. Apakah ini salah satu dugaan pencitraan? Nah, dugaan pencitraannya dia, tapi kenapa yang anaknya nuduhnya Ruben yang pencitraan? Ini pertanyaan kita semua ya. Ini guys, dia Sarwenda temui Komnas Perempuan sendiri ya. Ini Pak CEO mana nih, nggak dianterin sama Pak CEO apa gimana nih? Soalnya kalau lihat di sini Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Anti kekerasan. Nah, apakah ada pelaporan masalah kekerasan yang didapatkan oleh Sarwenda ya? Ini kalau kalian lihat ya, Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ngapain dia kesini ya? Kirain dia udah baikan sama Ruben. Kalau misalnya tiba-tiba dia kemarin udah baikan sama Ruben, terus Ruben berangkat umroh, terus tiba-tiba sekarang dia ke Komnas Perempuan, kan janggal nggak sih guys? Kalau menurut gue janggal ya, kayak ini kalau teori konspirasinya ya, yang nggak
belum tentu benar, ini teori konspirasi. Itu kayak ada strategi di sini guys. Oh, Ruben udah keluar, dia nggak bisa upload sosmed lagi kayak, atau nggak bisa berbuat apa-apa kayak, kan dia udah di luar nih gitu. Saya laporin ke Komnas Anti Kekerasan Perempuan gitu. Melaporkan apa dia nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Apakah Ruben pernah melakukan kekerasan terhadap dia? Nah, ini pertanyaan kita nih. Soalnya tindakan dia agak aneh sih. Apa itu cuman teori konspirasi kita aja? Dia ada juga TikToker yang sering bahas kasus Sarwendah ya, dari apa ya nih? Dari Hero Cimot gitu. Dia bilang kemarin ada omongan anak-anak tidak mau ketemu ayahnya. Terus sekarang bertemu saat ayahnya mau berangkat umroh. Jadi bisa dibilang anak-anak kendali sama bundanya. Terbuktikan saat bundanya ada niat, entah apapun alasannya bisa kan? Oh iya bener juga ya. Jadi apa-apa itu semua terserah bunda. Paham sampai sini? Wah ini statementnya dia salah satu hal yang masuk akal guys. Ternyata kalau ceritanya kemarin diduganya bundanya pulang dari Singapura langsung bisa nemuin bapaknya, berarti sebenarnya selama ini anak-anaknya bisa dong nemuin bapaknya. Barang semenit 2 menit ya. Baru Sarwendah ke Komnas Perempuan. Dia bertujuan untuk berdiskusi mencari solusi terkait hak Sarwendah sebagai perempuan. Dan itu gimana? Boleh saja ya, hak-hak perempuan ini dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Karena hak perempuan ini kan banyak nih. Hak perempuan sebagai pekerja, hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai pengasuh. Nah ini kan kita perlu jelas juga. Ketika dia datang ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang hak-haknya dia, hak-hak dia sebagai apa? Sebagai ibu? Atau hak-haknya dia sebagai mantan istri? Kan natural aja. Nah, cuma pesan saya itu janganlah masalah yang sederhana itu hanya niat untuk bertemu dengan anak kemudian dilebar-lebarkan. Jadi masalahnya kemana-mana. Tapi selalu kembali pada fokusnya. Tapi selalu dicoba lagi tarik melebar. Kamu tarik lagi kemari, tarik lagi melebar. Nah ini. Jadi kalau misalnya kemudian ditanya siapa sih sebenarnya orang yang membuat masalah jadi melebar-melebar terus dan masuk ke ruang publik, ya teman-teman bisa jawab sendirilah. Oh iya juga sih, soalnya kemarin publik ini udah bagus citranya ke Sarwendah guys. Ternyata ada beberapa analisisku pun sangat mengapresiasi ya. Oh Sarwendah ngasih anak-anaknya ke Ruben gitu. Oh, dia mungkin hatinya udah terketuk ya, udah mau legowo ya. Tapi ternyata tiba-tiba sekarang dia ke Komnas Anti Kekerasan Perempuan tuh ngapain ya? Aneh juga sih menurut Lesko. Ini kayak ada sesuatu gitu. Dan kalau kalian lihat ya, nih dinyesek banget ngelihat Onyo yang nggak saling tegur dan dengan Sarwendah dan adik-adik. Posisi Betran pasti bingung. Wah, kan kemarin Onyo juga ikut guys. Bahkan kalau kalian lihat ya, ini Sarwendah waktu ketemu Onyo nggak nyampe sedetik ya, mungkin 0,5 detik ngelihat Onyo langsung nunduk aja gitu. Kayak, ini kan padahal dulu mereka mesra dan deket banget gitu sebagai ibu dan anak ya. Apakah sekarang Sarwendah sudah tidak menyayangi Onyo lagi? Nah ini pertanyaan kita ya. Ini guys, waduh nggak ada backsound ya, let's go nyanyi aja. Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, harus denganmu. Wih. Oh ini Onyo guys, di belakang guys. Hari ini ada anak-anak yang juga yang ingin ketemu sama Koko, diantar sama bundanya, gimana kok? Oh ya? Datang hari ini kok, di bawah kok. Ingin anak-anak datang kayaknya. Oh, bahkan Ruben nggak tahu Sarwendah itu hari itu datang sama anak-anaknya. Dia dikasih tahu sama wartawan, guys. Ini Onyo di belakang loh, guys. Ini lihat ya, Onyo ya. Oh, Onyo ngelihat Sarwendah sama adik-adiknya. Ini Sarwendah, guys. Oh, nunduk doang. Buset. Waduh, sedih banget, guys. Yang kita tahu, dulu kan Sarwendah, adik-adiknya itu deket banget sama Onyo, guys. Bahkan si Talia aja selalu nyariin Onyo gitu loh. Waduh, sedih banget. Kenapa kayak gitu ya? Ini kalau dari komen-komennya, let's go lihat sih Sarwendah briefing di rumah. Anak-anak nanti kalau ketemu ayah Ruben senyum ya. Kalau ketemu Kak Onyo jangan ditegur. Mungkin anak-anaknya nggak lihat ya. Nggak tahu juga sih. Masa sih nggak lihat? Wah, nih pertanyaan kita juga ya. Onyo jagain ayahnya dari belakangnya, Nyo. Waduh, makanya nggak usah memihak dan ikut-ikut memojokkan dan menyindir. Konflik orang yang sedang bercerai itu biasanya nanti waktunya pasti akan reda. Aku ikut gemes lihat sikap Onyo, ingat perjalanannya dulu ibunya sangat sayang. Waduh, kalau ini let's go.
kalau Let's Go sebagai anak ya, Ruben misalnya nih, Let's Go nih, sebagai Onyo, kayaknya Let's Go akan melakukan hal yang sama seperti Onyo, tapi lebih parah deh. Onyo ini menurut Let's Go ya, sebagai anak cowok remaja yang udah mulai dewasa, menurut Let's Go dia cuma ngasih story itu masih dalam batas kesopanan, guys. Kalau Let's Go mungkin jadi Onyo, CEO mungkin udah Let's Go tonjok mungkin. Walaupun kalah ya gitu. Badannya lebih besar ya gitu. Tapi menurut Let's Go sebagai cowok, ini kan kita sama-sama cowok ya. Onyo itu udah di dalam tahap yang sangat-sangat sopan membela Ruben ya, karena yang tinggal di tempatnya Sarwendah, rumahnya yang dulu ya itu Onyo, dan dia mungkin tahu banget bagaimana lingkungan di sana itu sangat-sangat toksik terhadap ayahnya gitu. Makanya dia cuman belain dari IG story, guys. Kalau Let's Go jadi Onyo, mungkin di sana Let's Go udah berantakin rumahnya Sarwendah ya, atau tantenya mungkin yang jambak-jambak sampai nyomot makanan ya, udah Let's Go hina depan muka mungkin ya. Lu nyomot makanan gue mulu, lu ngaca kagak lu gitu. Lu ngaca kagak kalau lu itu juga punya makanan gitu saja. Siapa tahu lu lupa di depan muka lu tuh ada piring lu juga. Mungkin lu lupa makanya lu ngambil makanan di piring gua gitu. Mungkin juga ya gitu. Let's Go kejam orangnya, guys gitu. Kejam tapi harus belokin dikit. Biar nggak bahaya gitu loh. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan. Ya, di sekolah, dimanapun, termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi dua, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya seperti yang sering saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya tidak menutup kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa ya bagaimana kebenarannya. Nah. Oh, itu dia, guys. Jadi saya juga diberikan bukti-bukti bahwa ada dugaan anak-anaknya ini tanda kutip ya diarahkan supaya tidak mau bertemu sama ayahnya oleh pihak kuasa hukumnya Ruben Onsu. Waduh, ngeri juga ya, makin lama ini makin lebar, coy. Soalnya selain itu Pak Minolani juga kesel ya gitu dengan statementnya Sarwendah di beberapa video yang dia bilang dia akan main buka-bukaan. Dia kesel karena kalau mau main buka-bukaan kalian waktu sidang perceraian aja. Masalahnya ini beberapa kali Ruben ini minta ketemu sama anaknya. Sarwendah ini selalu bilang anaknya ini sibuk, butuh lagi ada acara inilah, acara itulah, lagi main lah, ini itulah. Masalahnya kan kalau Sarwendah niat, dia aja bisa ke bandara loh. Udah pasti dia bisa bilang, anak, Tania, besok kamu ketemu ayah ya. Besok kan ada les balet. Oh, udah stop dulu les baletnya gitu. Besok jadwal kamu sama ayah 2 hari gitu. Kalian liburan kek, kemana kek gitu. Dan kagetnya lagi ternyata Ruben ini juga buat status di mana katanya Ruben, siapa adiknya yang Jordi Onsu ini salah satu penyebab dia bercerai, guys. Ini, guys. Kalau kalian lihat ini, kalau ingin berhasil bekerjalah dan buktikan dengan usaha serta prestasi, bukan dengan menjatuhkan karakter atau martabat ayah dari anak saya. Saya pun belum bisa mengatakan diri saya sebagai ayah yang sempurna. Saya masih terus belajar, masih menghadapi berbagai cobaan, dan masih berusaha menjadi pribadi yang baik setiap hari. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak pernah berhenti berusaha jadi ayah yang terbaik untuk ayah saya. Jadilah contoh yang baik untuk anak saya. Jika tidak bisa, setidaknya jangan pertontonkan hal-hal yang tidak baik di depan mereka. Nah, ini langsung sindirannya. Lalu, di mana Uncle Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok nggak muncul lagi? Nah, sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini. Tiba-tiba tidak mau jadi jubir lagi. Nah, biasanya kan dia nimbrung juga ya, bilang, anaknya nggak diculik kok, kalau mau ketemu ya ketemu aja, orang anaknya nggak kemana-mana, nggak diculik juga, gitu, nggak diambil orang juga. Nah, pernah dia ada statement kayak gitu, kalian cari aja lah di video Let's Go yang sebelumnya ya, jangan di video orang lain. Ada yang bilang juga, terus dia lanjut lagi, padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo, jangan diem. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya, guys. Wow. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain, tetapi justru Anda yang sering jadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario. Waduh, itu
statementnya Ruben Onsu terhadap adiknya Jordi Onsu, adik kandung loh, yang diduga ikut dalam andil perpisahan mereka. Apakah Jordi Onsu ini salah satu sengkuni? Nah, kesenangan ikut sana sini? Nah, bisa juga kan? Nah, takutnya jadi sengkuni-sengkuni, jadi perpisah kakaknya guys. Sampai sekarang soalnya mereka nggak ada baik-baikannya guys. Itu menurut kalian gimana guys? Di banyak informasi yang terbaru terbongkar ya. Gimana menurut kalian tentang video kali ini? Panjang juga ya. Dari mistis-mistisan, strategi Sarwendah yang ke Komnas Perempuan, lalu tindakan dari pihak kuasa hukum Ruben yang melaporkan ke KPAI juga, yang diduga ada doktrin terhadap anaknya, lalu jadi Jordi Onsu yang diduga ada ingin andil dalam perpisahan Sarwendah dan Ruben Onsu. Wah, kita ikuti kelanjutan kasus ini guys. Thank you banget atas teman-teman perhatiannya. Kalau kalian suka video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Sarwendah di bawah guys ya. Atau dari super thanks aja, kayak dari Ina Idris gitu, dari Hong Kong. Terima kasih, thank you banget Ina Idris. Lalu ada juga dari Sylvia Kari 8247, sorry. Si CEO ini kayaknya otaknya geser ya. Ngintilin Ruben seolah-olah itu anaknya, bikin konten seolah-olah itu rumahnya, dan mau milik mobil sendiri. Waduh, kocak. Woi, sadar woi. Sekarang dia udah sadar, dia udah nggak ikut-ikut Sarwendah lagi kemana-mana ya, nggak ngintilin lagi, nggak selalu ikut Oyang lagi ya. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan dalam video ini, saya pribadi merasa kasus Ruben Onsu dan Sarwendah ini semakin hari justru semakin sulit dipahami. Bukan karena kurang informasi, tetapi justru karena terlalu banyak informasi yang beredar dari berbagai arah. Ada yang berasal dari media, ada yang berasal dari podcast, ada yang berasal dari komentar netizen, ada pula yang berasal dari kuasa hukum masing-masing pihak. Kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, saya merasa publik sekarang sudah berada di titik di mana mereka mulai kesulitan membedakan mana fakta, mana dugaan, mana opini, dan mana teori konspirasi. Itu sebabnya saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak langsung mempercayai semua narasi yang beredar. Menurut saya, rasa penasaran memang wajar, apalagi ketika ada banyak potongan informasi yang terlihat saling berkaitan. Tetapi tetap saja, semuanya harus disikapi dengan kepala dingin. Saya juga melihat setiap kali muncul perkembangan baru, respons netizen selalu sangat cepat. Bahkan sebelum ada penjelasan resmi, sudah muncul berbagai macam asumsi. Ada yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, ada yang mencoba mencari jejak digital, bahkan ada yang mengaitkan dengan hal-hal mistis. Menurut saya, di era media sosial seperti sekarang, fenomena seperti ini memang hampir tidak bisa dihindari. Kalau berbicara mengenai isu makanan yang ramai dibahas netizen, menurut saya pribadi justru ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kecurigaan publik terhadap hubungan keduanya saat ini. Hal yang sebenarnya mungkin biasa saja, akhirnya ditafsirkan kemana-mana. Saya sendiri memilih untuk tidak langsung mempercayai dugaan-dugaan tersebut karena sampai sekarang belum ada bukti yang benar-benar menguatkan berbagai spekulasi itu. Saya lebih memilih melihatnya sebagai bagian dari opini publik daripada sebuah fakta. Begitu juga dengan isu-isu mistis yang ikut dibahas dalam video ini. Jujur saja, saya pribadi selalu berhati-hati kalau sudah menyangkut hal-hal seperti itu. Karena menurut saya perkara seperti pesugihan, tumbal, atau dugaan-dugaan lain adalah sesuatu yang sangat sensitif. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan nama seseorang. Selama belum ada bukti yang benar-benar jelas, saya rasa akan jauh lebih bijak jika kita menganggapnya sebagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, bukan sebagai sebuah kebenaran. Hal lain yang cukup menarik perhatian saya adalah langkah Sarwendah yang mendatangi Komnas Perempuan. Terus terang, saya juga sempat bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari langkah tersebut. Tetapi di sisi lain, saya juga berpikir bahwa setiap warga negara tentu memiliki hak untuk mencari perlindungan atau berkonsultasi kepada lembaga yang memang memiliki kewenangan. Jadi menurut saya kita sebaiknya menunggu penjelasan yang lebih lengkap sebelum mengambil kesimpulan. Yang paling membuat saya sedih justru bukan konflik antara Ruben dan Sarwendah. Yang membuat saya sedih adalah ketika melihat bagaimana anak-anak mereka ikut menjadi sorotan publik. Menurut saya, anak-anak seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi dari konflik orang tua.
Mereka tidak memilih berada dalam situasi ini, tetapi mau tidak mau ikut menjadi perhatian banyak orang. Saya pribadi berharap apapun yang sedang terjadi di belakang layar jangan sampai berdampak terlalu besar terhadap perkembangan psikologis anak-anak. Karena bagaimanapun juga, mereka masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perceraian memang bisa terjadi, tetapi hubungan orang tua dengan anak seharusnya tetap terjaga sebaik mungkin. Saya juga merasa semakin lama kasus ini, semakin banyak melibatkan orang-orang di sekitar mereka, mulai dari keluarga, kuasa hukum, rekan, sampai komentar dari berbagai pihak. Kadang saya berpikir apakah semua ini benar-benar membantu menyelesaikan masalah atau justru membuat persoalan semakin melebar. Semakin banyak orang yang ikut berbicara, semakin banyak pula sudut pandang yang muncul. Akibatnya, publik semakin bingung menentukan mana informasi yang benar. Kalau saya berada di posisi salah satu dari mereka, mungkin saya akan lebih memilih menyelesaikan sebanyak mungkin persoalan secara tertutup. Bukan berarti menutupi fakta, tetapi ada kalanya masalah keluarga memang lebih baik diselesaikan tanpa terlalu banyak konsumsi publik. Karena setiap pernyataan yang keluar ke media pasti akan memunculkan respons baru, komentar baru, bahkan mungkin konflik baru. Saya juga melihat bahwa masyarakat Indonesia memang memiliki rasa empati yang tinggi terhadap figur publik. Ketika melihat seseorang terlihat sedih, mereka akan membela. Ketika melihat pihak lain memberikan klarifikasi, mereka bisa berbalik mendukung pihak tersebut. Itu sebabnya opini publik bisa berubah sangat cepat hanya karena satu video atau satu pernyataan. Saya pribadi berharap semua pihak juga perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan sekarang akan selalu diperhatikan oleh masyarakat. Sekecil apapun gestur, ekspresi, atau keputusan yang diambil bisa menjadi bahan pembicaraan berhari-hari. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak benar-benar mempertimbangkan dampaknya, terutama terhadap anak-anak. Saya pribadi juga merasa bahwa kita sebagai penonton harus bisa menjaga keseimbangan dalam menyikapi berita seperti ini. Menonton boleh, mengikuti perkembangannya juga boleh. Tetapi jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena sekali sebuah kabar menyebar, dampaknya bisa sangat besar bagi orang yang diberitakan. Terakhir, saya berharap semoga apapun permasalahan yang sedang dihadapi Ruben Onsu dan Sarwendah bisa segera menemukan jalan keluar yang terbaik. Tidak harus kembali seperti dulu apabila itu bukan jalannya, tetapi setidaknya hubungan mereka bisa menjadi lebih baik demi kepentingan anak-anak. Saya yakin pada akhirnya yang paling dibutuhkan bukan kemenangan salah satu pihak, tetapi solusi yang mampu memberikan ketenangan bagi semua pihak. Itulah pendapat pribadi saya setelah mengikuti seluruh perkembangan yang dibahas dalam video ini. Tentu saja teman-teman boleh memiliki pandangan yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting mari kita tetap berdiskusi dengan sopan, saling menghargai pendapat, dan tidak mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya, sambil berharap semua pihak diberikan jalan terbaik dan persoalan ini bisa segera menemukan titik terang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Sampai jumpa di video berikutnya.